sekalipun banyak hujatan akan yang terjadi nantinya. Apa nih? Gak apa-apa, biasa aja toh hujatan. Terus mau dibikin apa guys? Sebetulnya apa yang terjadi dari awal sampai hari ini, saya sudah akhirnya memutuskan untuk tidak peduli dengan hujatan kah apakah. Oke gengs, kembali lagi di podcast DPN Papua. Kami bukan DPR. Kali ini saya bersama Bapak Sony Hartono. Bapak. Iya kan? Bapak kan? Calon bapak lebih tepatnya ya. Iya guys, tapi masih lama toh. Masih lamanya bagaimana? Maksudnya saya masih muda guys. Masa sudah dipanggil bapak tuh? Ya setelah buat festival kan Anda adalah calon bapak dari beberapa mereka-mereka ini kan. Calon bapak. Waduh. Skip. Kalau buat saya tidak usah di skip sih. Iya. Maksudnya biar apa nih? Skip sudah kaks. Lanjut. Baru mulai nih. Emang Jadi gini. Bahaya. Sebelum saya podcast dengan Anda ini kan dari apa ya? Quantum Life ya. Saya dapat banyak titipan doa. Iya, doa juga. Amin. Sebelum memulai kan kita doakan ya. Siap guys. Boleh. Jadi Sony ini dari Sunda. Sunda kan? Dari Bandung ya Sunda. Bandung, Sunda. Kenal sama Pak Ridwan Kamil? Tahu aja. Tahu aja ya? Belum pernah ketemu? Ketemu Pernah. Ngomong apa? Kan ketemu nggak ngobrol kan, cuma ketemu aja. Bahwa dia adalah gubernur. Waktu itu masih wali kota. Oh, wali kota. Iya. Maksudnya ini memang podcast kita bahas Nah, maksudnya kan rekam jejak Anda dulu kan dari sana. Tapi nggak ada Ridwan Kamil gitu. Dia kan pejabat publik, semua satu Indonesia ini tahu, sampai orang Papua juga tahu, gitu. Akhirnya Anda bisa buat festival besar juga ya. Tapi saya salut sih. Anda udah jauh-jauh dari Bandung langsung bisa buat festival yang sebesar itu. Amin, terima kasih Kak. Terima kasih. Aminnya itu kayak macam amin-amin yang saya bingung jawab apa Kak. Kita mau podcast apa tapi yang dibahas apa? Kita bahas tentang festival. Baik, siap. Jadi Sony ini kan promotor dari Quantum Life. Promotor dari Papua Hip Hop. Oh iya, namanya Quantum Life. Ya. Promotor dari Papua Hip Hop. Dibuat sejak kapan sih? Apa? Festival itu? Sejak kapan? Pertama event kan tanggal 25 Februari. Terus kita extend ke tanggal 27 Mei. Sejak itulah dimulai. Dimulainya apa nih? Sejarah Papua Hip Hop Festival dengan segala lika-liku yang ada. Oke, gengs, sejarah hip hop festival ya. Papua, Kak. Nanti kalau bicara hip hop saja lagi. Iya, kan tadi kan Anda ngomong dia membuat sejarah. Untuk saya itu sejarah. Dalam hidup saya itu sejarah. Sejarah Quantum Life membuat festival. Membuat event Papua Hip Hop Festival. Padahal sebelumnya ada festival juga sih. Makanya, kan itu bukan saya yang buat. Saya kan yang buat hanya Papua Hip Hop Festival. Idenya dari mana sih? Kenapa sampai bisa terngiang untuk saya ke Papua? Ceritanya, awal cerita dulu. Perjalanannya bagaimana sampai bisa ke Papua dan akhirnya saya akan buat festival. Pertama kali saya ke Papua itu tahun 2021 saat ada kegiatan PON dan Peparnas. Karena kan kalau bicara kita kan punya IO itu namanya Quantum Convex sebetulnya kan. Nah, Quantum Convex ini punya divisi lagi namanya Quantum Life. Jadi yang untuk pertama saya ke Papua itu dengan Quantum Convex. Akhirnya tim saya dengan tim dari Papua ada bicara-bicara tentang membuat sebuah kegiatan lah, sebuah event di Papua, di Jayapura khususnya. Terlepas dari event olahraga itu? Terlepas dari itu. Karena kan event Peparnas itu kan melibatkan orang luar Papua juga berapa ratus orang, terus dari orang Jayapuranya berapa ratus orang. Akhirnya kita bertemu beberapa tim, dan beberapa tim itu kita membuat bahasan lah
bahasan kita bikin apa ya di Jayapura, bikin apa, dan ternyata obrolan itu nggak dilanjut. Nah, dari obrolan itu nggak dilanjut, sampai akhirnya saya ketemu sama salah satu dari tim saya. Terus habis itu kita ketemu, ternyata ada bahasan itu yang tidak dilanjutkan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kenapa enggak kita lanjutkan itu gitu. Obrolan yang pernah dibangun itu. Akhirnya saya meeting, sepakat, membuat tim, terciptalah Papua Hip Hop Festival. Dengan, ya kalau cerita detail sih nggak akan sampai kan. Cuma singkatnya begitu. Kenapa bisa Papua Hip Hop? Berarti dirembukan sama-sama nih? Dirembukan sama-sama. Pasti dirembukan sama-sama karena saya juga kan balik lagi yang Kak bilang tadi bahwa saya dari Bandung. Perlu banyak masukan, riset bahwa di Jayapura ini seperti apa, kondisinya gimana. Akhirnya kondisi apanya nih? Segala kondisi. Mulai dari talent, lokasi tempat, yang begitu-begitu kan detailnya kan tetap orang sini tim sini yang paham gitu. Akhirnya kita selalu apa yang dibuat itu selalu dirembukan. Gak mungkin kita ambil keputusan sendiri gitu. Berarti ini dari per Januari ya dipersiapkan? Kita sudah berproses untuk ini tuh dari 2022, pertengahan 2022. Agustus atau September. Ya, bulan-bulan itulah. September, Oktober kalau nggak salah. Sampai akhirnya saya kesini tuh Desember awal. Maksudnya kesini untuk garap Papua Hip Hop tuh Desember awal. Oh, berarti ini negosiasi via telepon dulu? Kita ada ketemu di Bandung. Oh, di Bandung? Iya. Memang waktu itu juga nggak sengaja kita ada ketemu, di Bandung apa di Jakarta gitu saya lupa. Pokoknya akhirnya kita ketemu, kita bahas aja. Tahun 2022 nih? Tahun 2022 awal. Sampai akhirnya kita seriusin di tahun 2022 pertengahan. Dan akhirnya fokus per 2023 ya? Iya. Awal persiapannya Desember 2022 saya kesini. Untuk mulai perizinan dan lain-lain. 2022 Desember ya. Itu persiapannya berapa lama buat kegiatan itu? Kalau dihitung-hitung dari semuanya tuh? Itu kita 4 bulan kayaknya, 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Sampai ke event yang Februari ya? Februari ya? Iya, 4 bulan. 4 bulan. Nah, pada saat event, itu kan ada event yang kedua kali kan? Iya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama ini kesiapannya seperti apa? Kesiapan? Iya, maksudnya oleh artis, ini kan ada artis dari luar juga yang datang kan? Artis yang di luarnya maksudnya di luar Jayapura kah atau di luar dari Papua? Di luar dari Papua. Di luar dari Papua. Ya kan balik lagi luar dari kita Papua, kan punya tim. Luar dari Jayapura. Kita kan ada tim Kak yang dari Jayapura ini. Akhirnya kita meeting, ketemu, kita diskusikan bahwa dengan nama Papua Hip Hop ini kita harus bisa melibatkan seluruh kota-kota yang ada di Papua. Memang tidak mungkin seluruhnya akan bisa didatangkan dalam waktu yang sama. Kemarin saja belum semua saja itu total sudah 28 talent Kak. Untuk yang satu Papua sama dari luar Pulau Papua itu sudah 28. Kalau misalkan kita harus tampung seluruhnya dalam satu waktu, dalam satu hari itu sudah jelas tidak bisa. Nah, akhirnya kita sepakat untuk macam dia gantian begitu toh. Jadi misal tahun ini talent A, B, C, tahun depan talent D, E, F gitu. Oh, jadi dibuatnya bergulir gitu? Iya, dibuatnya bergulir. Tetap pada akhirnya dengan nama Papua Hip Hop ini kan nggak bisa hanya talent dari lokasi Jayapura aja. Tetap harus ada talent dari satu Papua itu. Gitu. Kalau untuk penanggung jawab artis dari luar Pulau Papua ini dari Quantum? Sebetulnya kalau dari Quantum hanya saya sendiri. Oh, dirimu sendiri? Iya, akhirnya saya karena ada tim dari sini toh, dari Jayapura. Tapi maksudnya untuk penanggung jawab nih, untuk mendatangkan dari luar kan dari Quantum kan? Penanggung jawab iya. Yeah. Cuma narah hubungnya tetap dari tim Jayapura. Tim Jayapura juga, yang menegosiasi untuk mendatangkan dari luar juga. Gitu. Iya. Ini pemilihannya dari siapa? Dari pihak Rembukan. Akhirnya bisa datangkan artis dari luar itu. Beberapa artis itu juga kan kita awalnya pilah-pilah dulu tuh Kak. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Awalnya nggak langsung tiba-tiba Kelan Boy Tuan 13 dan lain-lain. Enggak. Itu juga beberapa kali kita ini enggak. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini?
banyak lah, maksudnya kita banyak diskusi terus, nggak cukup sehari untuk bahas fiksasi talent aja, kita nggak cukup sehari. Kalau dari artis Jayapura sendiri sama dari luar Jayapura, Papua maksudnya. iya di Papua nih. Sama Juga. Sama. Rembukan juga. Semua rembukan. Apalagi yang di Papua. Kasarnya begitu kata. Maksudnya kalau yang di Jawa sana mungkin karena saya orang sana juga sedikitnya saya tahu nama-nama, tapi untuk yang di Jayapura nih bisa dibilang nol. Nolnya siapa kenapa? Yang harus saya bawa? Karena kan maksudnya nolnya nih kenapa? Maksudnya belum tahu artis-artis rapper di sini. Makanya tim ini banyak dari sini. Oh, banyaknya dari sini. Akhirnya bernegosiasinya dengan dapatnya artis-artis yang sudah dipilihkan dari negosiasi tim itu. Iya. Sudah kita pikir matang-matang gimana-gimananya. Gitu. Desas-desus yang terdengar itu kan ada sempat beberapa problem yang terjadi ya. Di mana tuh? Festival yang dibuat pada saat tanggal 27 ya? 25 Februari ya. Memang kita tanggal 25 ada kondisi teknis yang di luar kendali, jadi sisa tinggal Kelan Boy dan Tuan 13 saat itu. Jadi Kelan Boy dulu, baru penutupnya ada Tuan 13. Saat Kelan Boy nyanyi 2 lagu, terus kita dapat kondisi teknis yang akhirnya acara harus diberhentikan. Akhirnya kita membayar itu di tanggal 27 Mei, mendatangkan mereka lagi. Dihentikan? Kenapa dihentikan? Karena sudah melampaui jam, melampaui waktu yang diizinkan. Itu kan setiap kegiatan itu kan ada surat perizinan kan? Iya. Nah, perizinannya seperti apa? Kenapa sampai bisa dihentikan di tengah jalan? Perizinan sesuai dengan prosedur. Cuma kita melebihi batas dari waktu yang ditentukan. Banyak faktor-faktor teknisnya banyak. Ini apa keributan di pada saat festival sendiri kah atau seperti kalau apa? Yang saya lihat pada hari H ya kan. Maksudnya kita kan sebagai panitia pasti tahu detail apapun yang terjadi di situ. Keributan tuh sangat tidak ada. Bahkan menurut saya pribadi aja ini, saya tidak bicara tentang luas. Acara kemarin tuh sangat tertib. Kalau dari teknis kegiatan acara, karena semua menikmati fokus pada siapa yang ada di panggung. Tujuannya ya bernyanyi, menikmati musiknya. Jadi kalau kericuhan nggak ada sama sekali. Memang diberhentikan itu karena kondisi teknis saja. Ini kondisi teknis dari pihak dari mana ya yang memberhentikan? Dari pihak berwajib. Keamanan ya? Iya, karena kan kita melalui ini atau apa? Surat perizinan dasarnya. Nah, pada saat itu ada negosiasi-negosiasi kan tidak? Ada. Di lapangan ada ya? Ada. Kita juga sudah dapat waktu lebih, cuma memang ya. Negosiasi yang dikasih dari pihak berwajib itu memberikan waktu lebih. Berapa jam? Batas waktunya? 2 jam. Aduh, saya lupa ya. Mereka itu datang jam berapa waktu itu? Dari sore sudah datang kan. Diberhentikan dari sore? Enggak. Maksudnya untuk pihak keamanan ini memberhentikan acara yang berjalan ini mereka datang sesuai surat jam 10 kan? Jam 10. Iya. Tapi masih berlanjut, akhirnya diberhentikan dengan jalan. Akhirnya diberhentikan itu, saya terlihat jam pasti sih. Saat itu saya nggak. Berarti Anda panik ya? Ya iyalah, bagaimana tidak panik kan? Maksudnya banyak orang yang harusnya bertanggungjawabkan kan? Oh iya. Anda kan bapak dari anak-anak ini juga kan? Bapak siapa sih ini? Iya, maksudnya kan Anda membuat event ini kan seorang promotor itu kan bertanggung jawab kan untuk mereka juga. Iya, betul. Gitu. Jadi Anda pada akhirnya ya terjadilah kondisi teknis itu. Kegagalan teknis itu akhirnya kita bertanggung jawab untuk membuat kembali dengan tujuan membayar kekecewaan yang mereka rasakan, mulai dari talent ataupun penonton. Dan termasuk saya. Kenapa Anda tidak puas dengan festival yang pertama? Overall saya puas.
Puas. Cuma belum tuntas. Belum tuntas. Iya. Maka harus dituntaskan. Kenapa belum tuntas? Karena itu diberhentikan, sedangkan secara rundown ataupun kita punya konsep kan harusnya berhenti di tuan 13. Namun yang terjadi adalah pada 2 lagu Kailan Boy sudah diberhentikan. 2 lagu atau 3 lagu. Karena kondisi teknis itu yang tadi saya dan akhirnya tuan 13 tidak jadi manggung. Tidak jadi manggung. Tidak jadi manggung. Dan itu benar terjadi. Terjadi juga. Ya? Terjadi. Benar. Berarti Anda merasa tidak tuntas. Iya. Berarti lebih kepada tidak puas juga ya? Tidak puas dan tidak iya, kan, tuntas. Kan kalau sesuatu kegiatan tidak tuntas itu kan tidak merasa tidak puas gitu. Iya. Iya kan? Akhirnya Anda mencoba untuk buat kegiatan lagi di tanggal bulan 27 Mei. 27 Mei. 27 Mei. Ini negosiasinya bagaimana lagi nih? Malam itu langsung kita negosiasi dengan talentnya. Talent. Ada pengurangan artis lagi atau ada penambahan artis lagi? Jelas ada karena kalau bicara yang tanggal 27 dengan tanggal 25 kalau dibandingkan dari jumlah artis kan itu jauh, Kaks. Yang tanggal 25 itu total tuh ada 28 talent. Ini semuanya? Semua. Termasuk artis nasional? Iya. Kalau yang tanggal 27 Mei itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 kurang lebih ya. Sedikit sekali ya? Karena sebetulnya kan untuk yang tanggal 27 Mei ini fokusnya lebih kepada pembayaran dari penampilan Kailan Boy dan tuan 13 tuh yang belum tuntas. Gitu. Oh, berarti festival ini hanya untuk Kailan Boy sama tuan 13 gitu? Tidak untuk. Nah, tadi Anda katakan fokusnya. Fokusnya untuk mereka. Iya. Tapi bawahnya namanya Papua. Karena bagaimana, Kang? Ini bukan lagi tentang nama, tapi tentang kita punya tanggung jawab kan. Tanggung jawab. Yang belum tuntas harus kita tuntaskan. Memang ada bermasalah ya terjadi? Ya itu, maksudnya apa yang harusnya kita tampilkan sampai tuan 13 tidak selesai. Oke. Iya toh. Makanya kita akhirnya tampilkan kembali Kailan Boy dan tuan 13. Berarti memberikan panggung untuk dari luar. Dengan membawa juga artis. Harusnya sih tanggal 27 kan tidak ada. Seharusnya ya? Seharusnya. Bila mana tanggal 25 itu tuntas semua. Tapi karena kondisi dengan keadaan yang tidak diinginkan terjadi, betul. Akhirnya harus dituntaskan. Ya. Ada rencana besar apa lagi yang akan dilakukan sama Quantum ini untuk festival yang lebih besar lagi? Nantikan dan saksikan. Di mana rencananya? Kepo sekali. Ternyata Anda suka mencari sensasi juga ya ternyata ya. Enak ya kalau buat festival ya. Buat sudah, Kaks. Lah kan saya bertanya Anda kan promotor. Maksudnya biar Kaks bisa rasa langsung toh. Untuk sejauh ini belum berminat sih untuk di festival. Kenapa, Pak Kaks? Iya. Karena kita mau membuat festival itu kita harus fokus ya. Membuat apapun harus fokus sih. Iya. Cuma dalam wadah yang begitu besar memang harus fokus. Iya, betul. Iya. Sekalipun juga beberapa masalah juga terjadi dan memang harus dituntaskan. Ada rencana selain dibuat di Jayapura ada di mana lagi? Kalau saya masih fokus di Jayapura untuk di Papua. Iya, Jayapura kan kotanya. Iya. Papua ini kan luas gitu. Mungkin ada daerah lain seperti ya mungkin ke Biak. Tidak. Kalau saya masih di Jayapura. Kenapa fokusnya di Jayapura? Kenapa fokusnya di Jayapura? Kenapa ya? Gak ada alasan sih, Kak. Tidak ada alasan. Kita buat sesuatu itu harus kita berpikir jangka panjang juga kan? Betul. Tujuan saya datang, efek jangka panjangnya apa? Dan tidak ada jawaban. Dan tidak ada jawaban. Tidak, Kak. Kalau untuk Timur, untuk Papua, saya pilih Jayapura untuk membuat festival ini. Karena kita sebagai promotor juga banyak sekali pertimbangan, bukan hanya tentang kita bisa buat di A, B, C, D, tapi banyak pertimbangan yang kita pertimbangkan. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja, kondisi lokasi. Oke.
Bisa Satu. masuk. Kedua, pasar. Pasar. Itu. Terus ketiga, kondisi mulai dari perizinan dan lain-lain. Itu kan setiap daerah beda kan. Yang saat ini perizinan. mungkin bisa dibilang kita pahami adalah Jayapura. Dan itu pun masih banyak sekali evaluasi yang harus kita lakukan. Oh, berarti sejauh ini Quantum Life bangsa pasarnya masih di Jayapura? Masih di Jayapura. Tapi kalau bicara jauh, saya yakin setiap siapapun yang membuat sesuatu pasti punya pemikiran jauh. Iya. Termasuk Anda kan? Iya, cuma untuk saya mungkin saat ini saya hanya bisa berbicara untuk Jayapura saja dulu. Begitu. Rencana setelah tahun 2023, tahun kapan lagi akan dibuat? Saya punya harapan besar sih untuk Papua Hip Hop ini bisa diulang setiap tahun, Kak. Setiap tahun? Ya. Cuma kita juga, balik lagi kita punya pertimbangan yang memang harus dikit dari kita sendiri kan. Bukan menjadi konsumsi publik. Jadi maksudnya banyak sekali pertimbangan yang kita harus pertimbangkan secara internal. Maksudnya konsumsi publik seperti apa? Maksudnya saya nggak bisa ngomong di sini lah. Kayak contoh yang Kak tanya tadi, pertimbangan apa? Mungkin salahnya salah satu, salah dua, salah tiga yang tadi saya bilang. Kondisi salah tempat, satu, salah dua, salah tiga. Iya. Ya, salah tiga di Semarang. Salah tiga di Semarang. Kondisi tempat dan kesalahan yang terjadi di sini. Ya, masih banyak sekali Kak evaluasi yang harus saya lakukan dan tim. Banyak sekali. Jadi buat saya belum bisa terpikir untuk saya harus lari ke tempat-tempat lain, membuat di tempat lain begitu. Karena menurut saya di sini saja saya masih banyak sekali evaluasi yang harus saya lakukan. Kewalahan tidak sih buat kegiatan-kegiatan itu? Disebut kewalahan sih pasti ada saja titik di mana kita down tuh Kak. Cuma balik lagi kita punya keyakinan itu aja. Dari event yang terjadi pada saat Februari, Mei lagi, Anda kan seorang diri nih. Saya dengan tim. Tim ya. Jadi Jayapura. Kita bicara masalah rapper, berarti kita bicara masalah lingkup yang lebih besar ya. Rapper? Iya, rapper. Kan fokusnya kan festival kan, artis kan ada rapper ya. Sekalipun hip hop itu memang luas sekali ya, rapper. Kenapa harus membelinya rapper? Saya tidak memilih rapper, saya memilih hip hop. Hip hop. Kenapa harus hip hop? Karena memang di timur patut diakui hip hop di timur besar. Bangsa pasarnya iya. Hip hop. Makanya berunding dari tahun 2022, ya. Ketika tiba di Papua, di Jayapura, buatnya hip hop. Hip hop. Ya. Itu salah satu bangsa pasarnya. Ya. Iya. Ya kan kita membuat sesuatu harus ada pasar ya kan. Iya kan. Ada rencana lain lagi selain itu? Apa ya? Selain hip hop? Hip hop. Hip hop ini keras loh. Kenapa apa hip hop? Matinya di hip hop. Ya, hip hop. Sekalipun banyak hujatan akan yang terjadi nantinya. Apa nih? Gak apa-apa, biasa aja tau hujatan. Terus mau dibikin apa Kak? Tapi nyaman ya. Kita buat sesuatu kegiatan nyaman. Kan naik turun itu pasti ada. Betul. Iya. Sebetulnya apa yang terjadi dari awal sampai hari ini, saya sudah akhirnya memutuskan untuk tidak peduli dengan hujatan kah apakah. Tapi awalnya jatuh juga. Iyalah Kak. Sampai akhirnya terbentuk ya. Terbentur tidur. Terbentur. Terbentuk terakhirnya. Iya. Iya ya. Terbentuk, langsung terbentur. Ya. Tidur. Bagaimana sih? Kalau saya intinya sudah tidak peduli dengan hujatan apa yang ada. Karena mau bikin apapun pasti ada aja sih. Mau saya bikin reggae, saya bikin hip hop, nekat ya. Saya bikin apa, pasti ada aja hujatan. Cuma memang di awal itu waktu ada masalah, memang saya sempat juga merasa kayak, wih, ngeri juga ya. Ngerinya bagaimana nih? Ya, maksudnya naik turun itu, masalah mental. Cepatlah. Oh, Anda terganggu juga ya?
Maksudnya saya nggak gila kan. Maksudnya masalah mental kan dengan naik turun ini kan Anda merasa terganggu kan? Culture shocknya kan beda atau kan. Maksudnya dari Bandung nih gitu. Tiba-tiba sampai sini yang jadi panggil kalau di sini begini. Iya. Tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba kan da. Tapi sudah mau dibikin apa? Barang sejalan, semua terjadi. Menurut saya sih tinggal silakan saja publik yang menilai. Lebih ke what the fuck gitu ya. Ya begitu. Kalau saya sih itu saja Kak. Kalau dari saya akhirnya biarkan semua menilai aja dengan apa yang sudah terjadi. Tapi sempat juga kan, kaget juga kan? Iya. Sampai Anda bilang mental juga terganggu. Iyalah. Pada saat terganggu tidak butuh psikolog atau psikiater gitu? Tidak sih. Terus sembuhkan pakai cara apa? Jalankan terus. Jalankan aja ya. Iya. Maksudnya hebat ya. Mau bagaimana lagi? Terbentuknya ternyata. Mau bagaimana lagi? Jalankan aja terus. Jadi kalau kita bicara karakteristiknya, sejauh ini rasanya seperti apa? Kalau saya mungkin sedikitnya sudah mulai mencoba untuk terbiasa aja sih dengan kultur-kultur di sini, gaya-gaya di sini. Ya sampai akhirnya itu yang Kak bilang tadi terbentur, sampai akhirnya terbentuk, walaupun memang butuh proses yang lebih banyak lagi. Iya. Belajar lagi. Banyak sekali Kak. Pembelajaran banyak sekali. Kita bicara masalah dari festival ini, kalau orang lihat, oh ini loh ternyata Sony Hartono masih muda sekali. Kalau saya boleh tahu umurnya berapa sih? Tahun ini saya 25. 25. Dengan sudah buat karya yang tadi dengan tim, bukan saya saja. Iya kan, buat karya kan. Anda sudah katakan di awal, Anda mengukir sejarah bahwa sudah membuat sesuatu yang besar. Kita bicara masalah terlepas dari bangsa pasar, hiburan-hiburan ya. Di Kota Jayapura ini sejauh mana Anda lihat? Perkembangannya entertain di tanah Jayapura. Kita bahas Jayapura dulu ya. Karena tadi ini dari saya punya pandangan pribadi aja kan. Iya, pribadi aja. Kalau menurut saya selama proses ya maksudnya melalui proses-proses tentang Papua Hip Hop ini, akhirnya kita belajar tentang apa namanya ekosistem di sini. Sebetulnya sih kalau saya lihat sistem ekosistem. Oh, ekosistem. Sebetulnya kalau saya lihat sih di sini di Jayapura kan talent banyak sekali tuh Kak. Kita nggak usah bicara Papua deh. Iya, memang tadi saya bicara tentang Jayapura, Pak. Bicara di Jayapura tuh banyak sekali talent. Oke. Bagus-bagus lagi. Bahkan sudah punya YouTube, terus sudah aktif bikin video klip, aktif juga bikin lagu. Dari dulu Pak, mereka sudah buat YouTube, video klip. Iya. Maksudnya kan saya ngomong juga nggak salah tuh kan. Iya. Terus ada yang punya single, album, terus saling kolaborasi satu sama lain. Menurut saya saat saya fokus pada pembuatan Papua Hip Hop, yang saya lihat secara yang saya tahu saja, di sini tuh kurang tentang movement dan ekosistem yang mewadahi secara seluruh aja sih. Karena apa ya, yang saya lihat memang saat kemarin Papua Hip Hop itu mereka benar-benar kayak mementaskan apa yang seharusnya mereka pentaskan. Menampilkan gitu. Jadi menurut saya di Jayapura ini kalau bicara apa tadi Kak bilang tuh? Entertainnya tinggal butuh ekosistem yang rutin aja. Movement yang terus berjalan. Karena pada akhirnya kan kalau bicara festival, mungkin sedikit yang saya paham, ini kan bukan tentang talent saja yang bagus kan. Tapi dukungan dari masyarakat, penonton yang harus sama-sama support juga tentang kegiatan itu. Support talent yang manggung di atas panggung. Iya toh. Sekarang anggap ada satu talent menyanyi tapi penontonnya diam. Itu kan tidak ada saling support. Sedangkan yang diharapkan adalah dari talent menampilkan penampilan terbaik, dari penonton memberikan apresiasi terbaik. Kalau dalam musik ya dengan berjoget, dengan bernyanyi, euforianya, crowdnya, gitu. Makanya kalau menurut saya tinggal movementnya saja dibanyakin kan.
Movementnya saya dibanyakin. Terserah mau buat masing-masing kah, mau apa, yang penting movement itu ada. Di awal bulan Februari 2023, euforia dari penonton seperti apa? Dan berapa banyak? Kemarin tuh tanggal 25 tuh yang datang kurang lebih ada 1.000 Kak. 1.000? Iya. Tiket yang disediakan pada saat tanggal 25 Februari itu berapa banyak? Kita punya target itu, besar sekali sih, 5.000. 5.000? Iya. Kita punya target 5.000. Dan yang terjual adalah? Kurang lebih 1.000. 1.000 lebih Kak. Cuma saya nggak ingat detailnya. Kalau untuk harga tiketnya sendiri kena berapa waktu itu? Kita mulai pre-sale tuh dari 100.000 sampai akhirnya di harga normal 200.000. 200. Ya. Sampai ini harga normal 200.000. Kenapa sampai bisa terpikir untuk 5.000 tiket? Kenapa bisa sampai terpikir? Ya itu hitungan bisnis kan. Nggak bisa saya ngomong di sini lah. Ini berunding dengan tim gitu? Iya. Akhirnya 5.000. Karena lihat euforianya itu ya? Iya. Dan pada saat di bulan Mei itu tanggal 27, targetnya berapa waktu itu? Kalau yang tanggal 27 ini kan gratis Kak, dia punya event. Untuk yang masih memiliki gelang. Oke. Jadi misalkan Kak beli ini, ada kita punya wristband, tinggal Kak gunting simpan, terus nanti tinggal tukar dengan gelang baru, Kak bisa masuk gratis. Tapi untuk yang hilang memang harus beli, tapi kita pakai harga miring 100.000. Oh berarti ada potongan ya? Iya. Potongan. Dan tapi kita juga kan tanggal 27 datangkan satu talent lagi toh, kita datangkan Muria Mardika juga. Gitu. Berarti lebih kepada tuntas dengan menebus dosa juga ya? Iya, menebus kesalahan. Berapa kemarin euforia dari bulan Mei? Kemarin kalau dilihat dari tiket yang ditukar tuh kurang lebih tuh ada 500 orang. 500? Iya, 500 orang. Di PTC Plaza itu. 500 orang. Tapi setelah pada saat tanggal 25 Februari itu ada diumumkan juga bahwa nanti dengan event subuhnya langsung kita jam 3 apa jam 2 gitu. Kita langsung infokan. Jadi acara itu diberhentikan, kita negosiasi dengan ke pihak berwajib, akhirnya memang harus berhenti, langsung kita ketemu dengan talent, kita bilang bahwa ini harus diselesaikan di kemudian hari, dan kita tanya tanggal berapa sedianya, tanggal 27 Mei. Makanya kita langsung buat announcement ke mereka melalui Instagram kita bahwa tanggal 27 Mei akan diadakan kembali. Gitu. Oke. Dari Quantum Life ada rencana buat tour gitu? Belum Kak. Belum. Memang fokus Jayapura? Kalau saya secara pribadi, kita tidak bicara Quantum Life aja ya. Bicara saya Sony Hartono gitu. Saya masih akan fokus pada Jayapura. Karena masih banyak sekali yang harus saya pelajari di sini. Walaupun dengan kejadian Papua Hip Hop sudah memberikan banyak pelajaran, tapi tetap saya akan terus fokus dulu pada Jayapura. Jadi sejauh ini fokusnya di Jayapura? Ya. Selama ini. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah beberapa perjalanan juga yang terjadi, sempat juga mengusik mental Anda. Yap. Dari event tanggal 25 Februari, ditebus tanggal 27 Mei, dan fokusnya masih buat event-event yang lebih besar lagi. Amin. Dengan banyaknya terbentuk dan terbentur. Jadi fokusnya di Jayapura. Fokusnya di Jayapura. Sampai buat sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. 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 Ya udah. Terima kasih banyak lagi sudah membagikan waktu, pengalaman. Pengalaman apa yang saya berikan? Kita cuma ngobrol aja, Kak. Pengalaman buat festival sejarah hip hop terbesar. Wih, terbesar. Di awal Anda sudah katakan. It's okay. Jadi clue-nya tepat, waktunya tepat. Terima kasih buat Sony Hartono. Sampai jumpa. Dah.